Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbis shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di semester genap ini. Kita sudah masuk ke pertengahan semester genap, berarti masuk persiapan ulangan tengah semester. Nah, kali ini kita gunakan untuk membahas LKM yang ada pada diri kalian dan ada pada diri Pak Tohar ya. Ini sudah Pak Tohar kita siapkan. Silahkan bukunya disiapkan, buku LKM-nya. Kemudian kalian simak baik-baik sedikit penjelasan maupun pembahasan LKM paket 1 dan paket 2. Baik, anak-anak, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke paket LKM paket 1 ya. Pertanyaannya, berikut yang bukan termasuk alasan diutusnya para nabi dan rasul. Nah, ini jawabannya A, sudah dikasih tanda merah, berarti lebih mudah. Jawabannya A, manusia memiliki akal hati, ini rodah yang kuat. Padahal kadang akal itu lemah, hatinya juga lemah, irodahnya juga lemah. Kemudian nomor 2, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik bagimu. Nah, berarti jawabannya B. Kemudian nomor 3, surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ya, kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti jawabannya D. Nomor 4 anak-anak, surat Al-A'raf ayat 35. Fasbir kama syobara ulul azmi minar rusul. Ayat tersebut adalah salah satu ciri dari sifat nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Ya, ulul azmi minar rusul. Kemudian nomor 5, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang salah dengan artinya bisa disimak dengan baik ya. Nomor 1 itu sidik, jawabannya benar. Nomor 2 amanah, gandengannya adalah dapat dipercaya, betul. Kemudian nomor 3 tablik, jawabannya A, cerdas. Nah, ini berarti jawaban yang salah. Berarti nomor 5 jawabannya C. Nomor 6 anak-anak, perhatikan tabel berikut. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yaitu diwakili oleh angka 1, 2, tidak dihapus, tidak hangus dibakar api, menghidupkan orang mati. Bukan 1, 4, bukan juga 1 dan 3. Tidak hangus dibakar api, menghidupkan burung mati. Nah, ini sesuai dengan kehendak Allah. Jawabannya C. Kemudian setiap nabi ulul azmi memiliki mukjizat yang sesuai dengan kondisinya pada zamannya tersebut ya, yang bukan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, jawabannya ada di D, dapat menghidupkan orang mati. Ini D itu jawabannya atau mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian nomor 8, perhatikan surat Al-Hasr ayat 7 berikut. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul fakhuduhu, maka laksanakan. Dan apa saja yang dicegah, yang dilarang oleh Rasul bagi kalian fantahu, maka tinggalkanlah. Nah, berarti jawabannya C. Kemudian nomor 9, dalam sejarah selalu berulang, penguasa selalu berlaku semena-mena. Nah, lalu Allah mengutus
ya seseorang sebagai penyembahnya. Nabi yang hidup pada masa kerajaan Fir'aun atau Raja Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian nomor 10, Nabi dan Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk diri dan umatnya. Nah, para Nabi dan Rasul juga memiliki mukjizat. Nah, mukjizat menurut bahasa artinya adalah melemahkan. Nomor 11, anak-anak, perhatikan hadis berikut. Laisa minna malam yuwaqiril kabir wa yarhamis shaghir. Bukan dari golongan kami, kata atau sabda Rasulullah SAW. Bukan dari golongan kami. Barang siapa yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Jawabannya mana? Jawabannya adalah D. Nah, di antara kewajiban seorang muslim berbakti dan menghormati orang tua. Nah, ini pertanyaannya, berikut yang bukan termasuk 3 cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Jawabannya mana? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, betul. Berbicara dengan orang tua dengan kata-kata yang baik dan sopan, betul. Selalu berterima kasih kepada orang tua atas jasa-jasanya selama ini, betul. Nah, jawabannya berarti D. Ini yang bukan ya cara berbakti kepada orang tua. Ya, pengen berbakti kepada orang tua, tapi perintahnya itu bertentangan dengan akidah, jangan dilaksanakan. Ya, tolak dengan halus. Nomor 13, di samping orang tua kandung, Islam juga mengajarkan perlunya menghormati guru. Nah, ini nasihat dari Imam Nawawi, jawabannya ada di D ya. Hendaklah seorang murid memperhatikan gurunya dengan pandangan penghormatan. Menghormati di saat berhadapan dengan para guru kita, di saat mereka tidak berhadapan dengan diri kita, kita harus tetap menghormati mereka. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, apa yang kita pelajari dari guru tersebut bisa ada manfaatnya atau bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Kemudian nomor 14, keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama. Ini jawabannya empati ya. Nah, kemudian 15, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu asyayatina insi wal jin. Nah, berdasarkan Al-Qur'an ya, surat Al-An'am ayat 112 tersebut, setiap nabi memiliki musuh yaitu setan ya, dari golongan manusia dan jin. Jawabannya ada di B. Kemudian 16, perhatikan hadis berikut. Al-muslimu akhul muslim. Ruang muslim, setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Nah, jawabannya adalah C. Dan kita lanjutkan, perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 23 berikut. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Nah, ini berikut yang bukan termasuk kandungan ayat tersebut. Perhatikan baik-baik, kita lihat satu persatu. Larangan membentak kedua orang tua. Uff. Atau ini, wala tanharhuma, membentak. Larangan berkata fala taqul lahuma uff. Terus kemudian perintah untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dengan mendoakannya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Berarti kemudian nomor D ini yang D, perintah untuk berbicara kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Ada. Wa qul lahuma qaulan karima. Berarti jawabannya C. Kemudian kita lanjutkan anak-anak. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa sebagaimana sarana menumbuhkan empati dalam jiwa muslim dikenal dalam istilah Arab yaitu ta'awun. Ya, jawabannya C. Setiap orang ingin bahagia. Ya. Nah, cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Ya, pertanyaannya cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, menjamu tamu dengan berlebih dari harta warisan orang tua. Tidak pas. Jawabannya, selalu mendoakan dan tetap menjalin silaturahmi dengan kerabatnya. Terus kemudian menjauhi rekan atau teman-teman yang pernah menjalin kerjasama dengan orang tuanya. Ini juga bukan jawaban. Melaksanakan wasiat yang memerintahkan separuh hartanya
untuk anak-anak angkatnya. Ini juga tidak benar. Berarti jawabannya adalah B. Selalu mendoakan dan tetap menjalin silaturahmi dengan kerabatnya. Nomor 20, Nana. Orang tua kandung wajib kita hormati. Guru juga termasuk orang yang wajib kita hormati. Salah satu alasan kita wajib menghormati dan berbakti kepada guru yaitu agar guru lebih menyayangi kita. Ya, bisa juga, tapi bukan itu jawabannya. Agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Nah, ini jawaban yang paling tepat di antara pilihan A, B, C, dan D. Baik, nomor 21 nggak usah dibahas karena ini termasuk materi kelas 7. Maaf, ini masuk ke sini. Kemudian nomor 22, perhatikan ayat Al-Quran berikut. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, hendaklah kita itu ya kepada orang tua ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nah, hendaklah kita kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala beribadah itu hanya kepada Allah semata. Ya, tidak menyekutukannya. Kemudian kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Berarti birrul walidain. Itu kandungannya. Kemudian nomor 23 juga termasuk soal yang harusnya di kelas 7. Maaf, ini juga masuk kategori yang tidak perlu dibahas, tapi kalau yang dimaksud dengan suci adalah tidur dalam keadaan seperti apa? Jawaban singkatnya adalah dalam keadaan berwudu ya, nomor 23. Nomor 24 anak-anak, perhatikan surat Al-Maidah ayat 2 berikut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 ini, wa ta'awanu 'alal birri. Jadi tolong menolong dalam kebaikan, wa taqwa dan takwa. Wa la ta'awanu, ini sebuah larangan. Kita tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan ya. Itu jawabannya. Kemudian nomor 25, perhatikan ayat Al-Qur'an berikut. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya surat Al-Fatir ayat 1 berikut. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, itu jawabannya. Masuk ke LKM paket 2. Semoga kalian sudah jelas dengan LKM paket 1 dan sudah mendapatkan gambaran yang jelas dan bisa menjadi bahan untuk belajar. Baik anak-anak, kita masuk ke LKM paket 2. Setiap nabi memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nah, berikut yang bukan mukjizat Nabi Muhammad. Nah, tadi sudah ya, tapi tidak apa-apa. Ini jawabannya B. Kemudian nomor 2, Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk memperbaiki akidah dan akhlak manusia. Nabi yang ayahnya justru pembuat patung. Nabi siapa? Musa kah? Ibrahim kah? Ismail kah? Nuh kah? Jawabannya adalah Nabi Ibrahim. Nomor 3, anak. Keteguhan dan kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ulul Azmi yang bukan nabi. Nah, berikut yang bukan Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ayo, nah, langsung ketemu ya. Jawabannya A. Ibrahim masuk, Musa masuk, Muhammad masuk. Kemudian perhatikan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Nah, ayat tersebut menjadi dalil tentang tugas Nabi dan Rasul dalam hal memberi teladan yang baik. Jawabannya A. Nah, kita mengetahui manusia memiliki banyak kelemahan. Namun Allah memberikan bekal yang banyak kepada manusia agar dapat mengenal penciptanya. Berikut yang bukan tugas Nabi dan Rasul. Yang bukan tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, menjamin keselamatan seseorang. Nah, ini jawabannya. Ini bukan. Yang kedua, yang pilihan B, C, dan D adalah tugas Nabi dan Rasul. Memberi kabar gembira, peringatan, menjadi hakim terhadap hal yang diperselisihkan,
membimbing manusia keluar dari jalan, ya, membimbing manusia keluar dari jalan kesesatan, maaf ini, kesesatan. Nah, kita ganti. Ya, membimbing manusia keluar dari jalan kesesatan ke jalan yang benar atau kebenaran. Baik, kemudian setiap nabi dan rasul akan menghadapi permasalahan sesuai zamannya. Oleh karena itu, nabi dan rasul wajib memiliki sifat fatonah. Fatonah itu cerdas. Ya, mustahil kalau nabi dan rasul adalah balada. Balada itu bodoh. Nah, perhatikan surat Ad-Duhan, ya, Ad-Dukhan ayat 18 berikut. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya terdapat pada diri Rasul itu sifat al-amin, dapat dipercaya. Berarti sifat amanah itu. Ya, amanah. Sesungguhnya pada diriku bagi kalian Rasulun amin, Rasul yang dapat dipercaya. Amanah ya. Terus kemudian perhatikan surat Al-Ahzab ayat 40 berikut. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nah, ayat tersebut maksudnya bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ya, sungguh Muhammad ya bukan salah satu dari bapak di antara kalian. Ya, kemudian akan tetapi Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan menjadi penutup para nabi. Kemudian nomor 9 anak-anak, Rasul adalah utusan Allah. Rasul menurut istilah yaitu laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk diri sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang atau umatnya. Ini salah ya. Jawabannya laki-laki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk diri sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Jadi jawabannya B. Nomor 10 anak-anak, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. Berikut Nabi dan Rasul ulul azmi. Jawabannya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nomor 11, setiap orang pasti akan meninggal dunia. Nah, orang yang ditinggal mati oleh keluarga dekatnya tentu sangat bersedih. Rasulullah mengajarkan agar kita bertakziah. Takziah artinya mendatangi keluarga dengan maksud mengingat, mengenang kembali, ya ini bukan jawaban, mendatangi keluarga yang ditimpa musibah dengan tujuan untuk mendoakan, menghiburnya, memberikan semangat agar dia bersabar menghadapi musibah. Nah, ini jawabannya. Ini 11 jawabannya B. Kemudian 12 anak-anak. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Derita yang menjelang kematian namanya sakaratul maut. Kemudian 13, perhatikan bacaan berikut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bacaan tarji. Ya, C. Hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah yaitu jika sebagian sudah melaksanakan, maka yang belum melaksanakan gugur kewajibannya. Jawabannya D. Kemudian nomor 15, hak muslim yang telah meninggal kepada muslim yang masih hidup. Itu ada 4. Di bawah ini yang bukan termasuk hak muslim yang telah meninggal terhadap muslim yang masih hidup. Dimandikan, ya haknya dia. Disolatkan, dikuburkan, haknya dia. Dikafani, haknya dia. Dibayar hutang-hutangnya. Ini bukan hak mayit kalau dia tidak punya apa-apa. Tetapi ini kewajiban dari keluarganya. Yang utama ya, yang utama ini juga termasuk hak seorang yang meninggal ya, kemudian dia punya hutang. Dia kalau meninggalkan hartanya, maka dia berhak untuk dibayarkan hutang-hutangnya. Nah, jika dia
tidak punya uang, kemudian ternyata dia punya, ya, punya tanggungan juga terhadap orang-orang yang memberikan hutang, maka dia sebenarnya itu yang berkewajiban membayar hutangnya, dia, bukan orang lain. Namun bagi yang memiliki keluarga, ini jawaban D, ya, pilihan D itu juga bisa termasuk hak orang yang meninggal dunia. Namun yang dimaksud oleh Pak Thohar, hak di sini adalah yang jelas-jelas semua orang bisa melaksanakan, ya, yaitu yang hukumnya fardu kifayah, dimandikan, disolatkan, dikuburkan, dikafani. Kalau ini bukan fardu kifayah ini. Ini fardu ain bagi orang yang meninggal. Nah, seandainya dia punya hutang, kemudian dia tidak bisa membayar karena tidak punya uang, maka ini fardu ainnya adalah di keluarganya. Dan seandainya keluarganya tersebut, ya, yang ditinggal wafat, itu tidak punya harta dan seterusnya, itu menjadi tanggungan bagi si mayit. Dan itu akan ditagih nanti di akhirat. Ya. Nomor 16, orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah keluarga dekatnya. Nah, di bawah ini adalah orang-orang yang berhak memandikan mayat. Urutan terakhirnya, suami, istri, kakak, adik, anak, ini adalah yang utama. Nah, urutan terakhir, orang lain yang diberi hak untuk memandikan. Ya. Nah, perhatikan hadis berikut. Man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka mandilah. Nah, di sini mandilah itu bagi dirinya yang memandikan jenazah, bukan memandikan jenazahnya, karena ini sudah menjadi perbuatan pertama, yaitu memandikan jenazah. Habis itu dia sendiri setelah memandikan jenazah mandi. Ya, jawabannya C. Yuk kita lanjutkan biar cepat. Mengkafani jenazah dilakukan setelah memandikannya. Berikut adalah ketentuan dalam mengkafani jenazah yang benar. Jawaban, perempuan terdiri dari 5 lapis. Ini yang benar. Perempuan ini salah, laki-laki ini salah, laki-laki yang salah. Berarti jawabannya A. Salat jenazah dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Salat untuk jenazah perempuan yang dilaksanakan secara berjamaah, posisi imam tepat berada pada posisi perut atau kandungan. Kalau laki-laki kepala, ya. Terus kemudian nomor 20, salat jenazah sudah diatur dalam agama. Di bawah ini yang bukan larangan untuk melaksanakan salat jenazah. Waktunya di sini, ya. Waktu. Waktu terbit matahari hingga naik. Waktu matahari di tengah-tengah. Waktu matahari hampir terbenam hingga benar-benar terbenam. Ini semuanya tiga-tiganya larangan. Nah, waktu yang tidak dilarang ini, waktu duha antara pukul 7 hingga pukul 11 siang menjelang sholat zuhur. Baik, tinggal 5 pertanyaan kita bahas, anak-anak. Perhatikan doa berikut. Assalamualaikum ahladiyat minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini adalah doa ketika ingin masuk ke dalam kubur, ya, kuburan kaum muslimin. Nomor 22. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan penghargaan terakhir kepada jenazah. Sebutkan 4 hal yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim terhadap saudara yang sudah meninggal. 4 hal tersebut adalah hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian sudah melaksanakan, maka ia gugur kewajibannya. 4 hal tersebut yaitu, ya, jenazah wajib, ya, berhak dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kemudian nomor 23, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharap pahala sampai disolatkan, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa menyaksikan sampai dikuburkan, maka ia mendapat pahala. Jelaskan bagaimana gambaran orang yang menerima pahala tersebut. Kalau yang pertama, hanya sekedar sampai mensolatkan, maka dia mendapatkan 1 qirot. 1 qirot itu gambaran Rasulullah sebesar gunung Uhud pahalanya, berarti besar. Nah, kalau dia ikut mensolatkan dan ikut mengiringi, bahkan mungkin ikut menguburkan, mendoakan sampai ke kubur, maka dia mendapatkan pahala 2 qirot. 2 qirot itu seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi,
Rasulullah menggambarkan satu qirot sebesar gunung Uhud. Berarti kalau dua, berarti dua gunung Uhud. Nah, nomor 24. Sholat jenazah dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Jelaskan bagaimana cara sholat untuk jenazah laki-laki. Tentunya seperti yang sudah Pak Tar sampaikan tadi, jika imam ya, ada imamnya, ada makmumnya, maka imam persis di sisi sebelah kepalanya jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan takbir dengan niat. Setelah takbir ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Setelah takbir keempat, membaca doa untuk yang ditinggalkan. Kalau laki-laki, doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian doa yang kedua, yaitu di takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Gitu anak-anak. Kemudian yang ke-25, menguburkan adalah penghormatan terakhir buat jenazah. Sebutkan 3 waktu yang dilarang menguburkan jenazah. Jawabannya apa? Ada di sini nih. 3 waktu yang dimaksud yaitu ya, waktu terbit matahari hingga naik, kemudian waktu matahari di tengah-tengah istiwa, ya, waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, dan juga termasuk dilarang untuk menguburkan jenazah. Yang ketiga, waktu matahari hampir terbenam hingga benar-benar terbenam. Itu waktu yang dilarang, ya. Dengan demikian, materi LKM paket 1 dan paket 2 sudah kita bahas. Semoga ini menjadi bahan, menjadi apa istilahnya, sarana bagi kalian untuk belajar lebih lanjut, baik dari LKM maupun dari buku paket yang sudah kalian miliki. Mari anak-anak, kita akhiri kegiatan kita pada kesempatan yang baik ini dengan al-faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini silahkan jika ada tugas dikerjakan ya.